Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Alham- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan izin dari Allah kita bisa hadir pada malam hari ini bersama-sama di acara Icon Talks. Icon Talks acara yang diselenggarakan oleh ICAP International Community Active Practitioners yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan beberapa semua dimensi kehidupan yang tentu saja yang sesuai dengan kondisi saat kita saat ini. Dan kami bersama Pak Edi Iskandar sebagai Ketua ICAP bersama Ibu Bapak sekalian berbahagia sekali bisa bersama-sama kita ngobrol karena judulnya Icon Talks. Jadi kita ngobrol terkait dengan topik yang eh, orang sudah mulai concern dengan topik ini, ya, tapi tidak eh, belum begitu banyak juga perusahaan yang memperhatikan. Tapi menurut menurut ICAP ini adalah topik yang sangat urgent, yaitu terkait dengan bagaimana kita mengelola kesehatan mental kita di tempat kerja kita. Dan kita bersama Pak Edi pada malam hari ini. Sebelumnya, Pak Edi sehat ya? Alhamdulillah sehat, sukses, Sehat, bahagia. bahagia. Ya, kita Bapak Ibu sekalian, kita kalau bersama Pak Edi itu energinya berlipat-lipat ya. Jadi Alhamdulillah, Alhamdulillah. sebelum Pak Edi memulai uh, terkait dengan topik mental health in workplace, uh, izinkan saya untuk sharing profil Pak Edi. Banyak yang sudah tahu, tapi mungkin ada beberapa yang belum paham ya. Oke, saya langsung ke ya. Ini profil Pak Edi Iskandar, Dr. Master of Science. Ya, pendidikan Pak Edi D3 jurusan Teknik Mesin. Kemudian S1-nya adalah jurusan Teknik Mesin di ya, UK, S2-nya. Kemudian S2 jurusan Sistem Manufacturing dan Management di UK dan S3 PhD jurusan Management USA. Pengalaman Pak Edi adalah dosen teknik mesin ITB, kemudian senior scientist BPPT Teknologi, dosen otomasi dan simulasi di Fakultas Teknik Industri Universitas Trisakti, dan ketua STT Texmaco. Presiden Manajer Texmaco Mechatronics Otomasi di Singapura. Ya, saat ini Pak Edi sebagai CEO CPM Consulting, bidang SDM, Sistem Manufaktur dan Manajemen, kemudian founder IFT Center Indonesia, Barkah Wakaf Internasional, BWI Foundation, dan Universal Social Economic Foundation, UNISOF. Kemudian dosen pasca sarjana di beberapa universitas, Chairman ICEP, International Community for EFT Practitioner, dan founder beberapa asosiasi lainnya termasuk Life Learning Club. Ya, demikian profil Pak Edi. Oke Pak, ini ya kami dari bersama Pak Edi pada hari ini mewakili dari bidang health and beauty planner. Makanya kami pakai virtual background uh, health and beauty planner. Jadi ada beberapa bidang di ICEP, salah satunya ada health and beauty planner. Health, kesehatan, beauty, kecantikan planner itu adalah pengusaha. Jadi kami mengedukasi, bidang ini adalah mengedukasi, mendampingi dan membentuk, mencetak para trainer yang di bidang health and beauty. Dan acara di Icon pada saat hari ini adalah satu bentuk edukasi terkait dengan kesehatan. Kesehatan khususnya kita ambil topik kesehatan di tempat kerja. Nah, oke. Baik Pak Edi,
Kita bisa mulai dengan mental health in workplace. Silahkan Pak Edi. Iya, alhamdulillah. Dok Enda, apakah suara saya jelas? Cukup jelas, Pak. Jelasnya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja walaupun tadi sudah dimulai sama Dok Enda dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. biasanya kita mulai dengan seperti apa Dok Enda? Nanya apa kabar ya? Apa Iya, kabarnya Bapak Ibu? Kemudian jawabnya Alhamdulillah sehat, sehat. sukses, Sukses, bahagia. bahagia. Baik. Iya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah diperkenalkan oleh Dok Enda. Alhamdulillah. Jadi malam ini itu saya ditugaskan oleh Dok Enda untuk mengisi acara ya, mewakili bidang HB Trainer. Sebelumnya kita sapa dulu, ini ada Pak Dani ya Dok ya, ini dari Batam. Bu Ya, Nurita ini eh, apa ya, merupakan salah satu Sri Kandi kita ya, karena ketua GISA dan juga banyak sekali kiprahnya. Kemudian ada Pak Arif Kamarullah, ada Bu Juli, kemudian ini si EPI ya, Certified EFT Practitioner. Ini ada Mbak Cici, ini jauh-jauh dari Padang. Sebenarnya saya menunggu telepon beliau sebenarnya. Kemudian ada Pak Hardianto, ini dari Kalimantan. Pak Cerah, ingat saya juga Batam ya. Kemudian ada Bu Gina, ini apa? eh, istrinya dari Kang Almuas ini, Dok Enda masih ingat kan waktu acara kemarin itu ya. oh, yang Kemudian mana ada Pak? Pak Bu Ina, Bu Ina yang nggak Oh, muncul wajahnya. Ya, ini Bu istrinya Kang Wina, ya. Almuas ya. Kemudian Oke. ada Bu Rita dan juga Pak Andre. Baik, Bapak Ibu, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada malam ini kita akan mendiskusikan ada satu topik ya yang sebenarnya ini sangat menarik, tetapi ini seolah-olah terlupakan ya. Dia bicara mental health, tapi at workplace di tempat kerja. Tetapi korelasinya banyak, Bapak Ibu. Kalau kita bicara karyawan ya di tempat kerja, tapi bagaimana dengan yang di rumah? Ya, artinya mental health at home. Bagaimana yang misalnya sedang berada dalam kondisi kegiatan sosial ya. Jadi mental health dalam hubungan sosial. Nah, namun ketika kita bicara mental health ya di tempat kerja ini, saya kenapa menjadi topik ini saya ambil karena memang betul dikatakan oleh Dok Enda tadi ya, HB Trainer itu mencetak para trainer. Tapi ketika kita bicara tentang entrepreneurship, sebenarnya bukan harus dia itu pindah kuadran menuju kepada wirausaha, tetapi dia pada kondisi mental kemandirian, ya. Jadi kita bisa masuk HBpreneur ataupun ICEP ataupun GISA begitu ke perusahaan-perusahaan. Bahkan alhamdulillah ini buku tinggal finishing ya, saya sudah menulis workplace ya, mental health in workplace ataupun at the workplace itu sebanyak 12 bab ya. Nah, jadi itu nanti kita akan coba sosialisasikan ke kantor-kantor begitu ya. Karena secara data Bapak Ibu itu di Indonesia itu berdasarkan data statistik ya di tahun 2018 itu 12 juta ya. Itu yang tercatat. Banyak yang tidak melaporkan bahwa mereka punya problema di sisi mental health. Kalau dia dalam konteks mental health yang ringan, istilahnya sekedar stres begitu ya, itu tidak ada masalah. Tapi yang mereka akhirnya harus tidak bisa bekerja karena menghadapi persoalan mental. Dan persoalan mental ini ada satu apa ya, satu abu-abu dengan salah satu penyakit lain begitu ya, yang juga menjadi di Indonesia ini menjadi sesuatu yang tersamarkan. Di Barat itu memang ada, tetapi dia tidak terekspos. Tapi di Indonesia itu kalau orang kena gangguan jin, ya itu otomatis nanti ada hubungannya dengan mental health, ataupun dia punya mental health, dianggap dia ada gangguan jin. Nah, sementara di Barat dia cuma mengatakan dari kalangan psikolog ataupun dari kalangan psikiater ya,
dianggap yang sudah berat itu dikatakan fasenya udah psikosis berat ya ataupun psikosis sedang menuju ke berat. Nah, jadi kembali lagi Bapak Ibu, kenapa kita memberikan perhatian pada malam ini baik dari ICEP maupun dari HBPreneur agar peran ICEP, peran para praktisi, peran kita itu bisa nanti pelan-pelan mulai ya memberikan manfaat. Karena apa Bapak Ibu? Tenaga baik itu psikiater maupun psikolog yang mengalami ya teman-teman yang bermasalah dengan mental health ini itu boleh dibilang masih dalam hitungan ratusan ribu ya kalau dicatat secara angka itu yang barusan saya temukan itu istilahnya psikiater ya itu 250 ribu melayani jutaan pasien. Bayangkan Bapak Ibu. Sehingga seperti kita yang berada pada complementary begitu ya, seperti kita yang juga pendekatannya secara holistik sebenarnya sangat dibutuhkan. Nah, apakah itu dari buku 12 bab coba saya sarikan malam ini dalam bentuk 8 slide ya sehingga nanti kita bisa diskusi Bapak Ibu ya. Saya izin Dok Enda, Mbak Cici, Bu Skini ya segera menampilkan slide-nya. Slide-nya semoga nanti juga dikirim oleh admin ya apabila diperlukan. Apakah sudah muncul slide-nya, Dok Enda? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik, Bapak Ibu. Sekarang kalau kita bicara soal mental health, maka topiknya itu bukan kesehatan yang dalam arti kata fisikal, tapi ini kesehatan dalam arti kata mental. Jadi ketika kita bicara dalam konteks holistik, itu ada tiga secara umum, orang yang fisiknya sakit, itu yang selama ini konotasi sakit di Indonesia. Kemudian ada orang yang secara pikirannya itu bermasalah, ini yang dikatakan mental, sebenarnya pikiran dan jiwa itu menjadi satu. Ya. Bahkan kategori mental health ini itu nanti ada yang tadi dikatakan menuju ke sifatnya stigma. Jadi orang ketika menghadapi masalah ini kadang-kadang tidak terbuka. Disimpan-simpan, akhirnya semakin berat. Nah itu kenapa setelah kita taruh judul di sini Bapak Ibu, itu muncul satu statement yang dikatakan apa? Kesehatan mental itu sangat penting. Ya, apatah lagi kalau kita tinjau dari pendekatan holistik. Kenapa? Ketika kita bicara sebagai orang yang sedang pada usia produktif, dia menginginkan kerja yang produktif, ya. Ketika dia di usia produktif, menginginkan pekerja yang produktif. Ketika dia punya masalah mental, itu sama ya beratnya dengan persoalan fisik. Namun, orang itu baru dikatakan, oh iya, dia tidak masuk kerja ketika dia sakit. Istilahnya sudah betul-betul teler, ya, sudah tidak mampu. Sementara mental ini di bawah kondisi stres, di bawah kondisi depresi, ya, dengan stigma dari lingkungan kerja, itu sebenarnya dari berbagai kajian yang saya coba pelajari, itu berpengaruh Bapak Ibu terhadap produktivitas. Dan lambat laun, ya, ketika tingkat stresnya semakin tinggi, itu pun fisik akan menjelang, ya, penyakit fisik akan menjelang. Jadi banyak sekali para eksekutif muda itu yang akhirnya ketika usia muda itu apakah dia harus operasi usus buntu ya apakah dia harus operasi berbagai jenis operasi dari organ dia itu dampak dari stres yang dalam sehingga apa yang kita bicarakan malam ini Bapak Ibu ini merupakan mengisi gap tadi ya artinya untuk bagaimana how to yang dikatakan strategi secara strategik ya bahwa kesehatan mental positif itu penting di tempat kerja dan seluruh stakeholder ya. Jadi tidak hanya kepada kita ini kan termasuk stakeholder nih teman-teman ICAT begitu ya. Tapi stakeholder dalam kata manajemen itu sangat betul-betul memperhatikan, kemudian karyawan juga memperhatikan agar tidak malu dengan stigma yang ada. Nah, kemudian masyarakat pun memperhatikan termasuklah orang tua. Jadi orang tua apabila mereka melihat anak-anaknya bekerja begitu ya, walaupun sudah pisah karena nikah begitu, tetapi tetap harus diperhatikan Bapak Ibu. Karena dampaknya itu yang kenapa sekarang di Indonesia walaupun secara angka rata-rata yang dikatakan usia rata-rata kehidupan ya meningkat tadinya di antara 60-70, sekarang udah di atas 70.
Tetapi walaupun di atas 70 banyak yang meninggal dalam kondisi yang muda, Bapak Ibu. Karena apa? Ini persoalan mental. Baik, apa yang akan kita bahas malam ini? Ya, ini langsung ke pointers Bapak Ibu ya, karena tidak lagi ke agenda, karena saya menyingkat waktu ya, hanya 8 slide. Jadi saya tidak bicara agenda, tapi dimulai dari pentingnya, kemudian apa kendalanya, dan akhirnya akan ada solusinya. Why-nya tadi saya hanya cerita dua ya. Artinya persoalannya sudah volumenya banyak, sementara yang membantunya sangat sedikit, ya. Itu persoalannya. Jadi kita sebagai teman-teman di ICEP ini sudah mulai ada nih concern bahwa sebenarnya banyak di luar sana jutaan orang yang menghadapi masalah, namun tadi ada dua ya, mereka hanya melihat bahwa oh ya hanya praktisi kesehatan yang formal yang seolah-olah bisa membantu ya. Maksud saya seolah-olah itu yang dianggap sekarang ini hanya bisa membantu, sementara teman-teman praktisi apakah dari hipnoterapi, apakah dari NLP, apatah lagi dari ICEP ya untuk EFT, itu insya Allah juga bisa membantu. Nah sekarang kenapa kita perlu memberikan suatu kesadaran ya tentang mental health ini? Jadi diistilahkan dengan judulnya itu apa? The Importance of Mental Health Awareness. Jadi kadang-kadang dengan kendala yang ada, tetapi tidak dijadikan suatu program kerja. Nah, itu kenapa saya lihat di salah satu calon gubernur ya DKI Jakarta itu malah sudah menyiapkan mobil-mobil untuk masalah kesehatan mental ya. Nah, ini adalah salah satu hal-hal yang saya anggap kreatif dan inovatif. Jadi kesadaran itu, Bapak Ibu, itu perlu dilihat dari 4 aspek utama. Apakah itu? Yang pertama, apabila kita sudah punya awareness, maka ini cenderung bagi kita itu bagaimana mengurangi stigma bagi teman-teman yang mengalami mental health. Karena apa? Kebanyakan orang kalau udah bicara mental health itu dianggap, mohon maaf ya, kalau zaman dulu itu Dok Enda, kalau zaman dulu itu rumah sakit jiwa ya. Kalau sekarang rumah sakit apa tuh Dok? Dok Enda? Rumah sakit jiwa sekarang diistilahkan apa kalau di Indonesia? Bu Masih Nurita rumah mungkin sa masih rumah sakit jiwa? kayaknya beda deh. Bukan itu deh. Ya, Sudah berubah? artinya udah coba deh dicek ya. Artinya Oke. Bapak Bapak Ibu ya, stigma ini seolah-olah kalau udah masuk ke dalam kondisi seperti itu dianggap susah sembuh, dianggap akan selamanya seperti itu, ya. Sehingga apabila kita kasih kesadaran, sehat dan sakit itu adalah ujian. Ketika sakit apapun jenis penyakitnya, maka yang bersangkutan harus terbuka. Karena apa? Kebanyakan apa ya, menjauhi dari kehidupan sosial, akhirnya malah membuat dia bermasalah, apalagi kalau tidak mendapatkan bantuan dari tenaga-tenaga profesional. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi yang pertama itu awareness yang dibangun itu adalah mengurangi stigma, ya. Bagi rekan-rekan yang punya persoalan mental, itu tidak ada masalah, ya. Karena apa? Kita katakan itu dalam bentuk ujian kehidupan untuk orang itu sebenarnya lebih kuat, ya, lebih dekat kepada Allah, lebih baik lagi ke depannya karena apa? Banyak pelajaran yang didapat. Kemudian yang kedua, karena mereka ini tadi ada stigma, itu diperlukan dari stakeholder untuk meningkatkan support, ya, dukungan. Jadi bagaimana seperti topik malam ini, walaupun melalui yang kita katakan ICEP atau melalui HB Trainer, gitu ya, tapi kita yang mayoritas ini adalah para praktisi, itu sudah mulai meniatkan diri bahwa ketika ini kita mulai siarkan, begitu ya, kayak kemarin itu saya udah cerita sama salah satu trainer, saya katakan, yuk kita bikin ini training gratis untuk para guru yang menangani bimbingan konseling, baik di SMP maupun SMA. Ternyata waktu saya ngomong, dia udah bilang, saya siap Pak Edi. Nah, jadi tinggal minimal 5 sampai 10 orang siap, udah kita mulai hubungi, apakah mulai DKI dulu atau Jawa Barat dulu ya, atau karena kita banyak network misalnya di kota tertentu, misalnya di Palembang, kita bisa mulai. Cuma bedanya kalau di luar kota ya kita nanti mungkin via Zoom ya. Tapi kalau di Jakarta sekitarnya
kita bisa secara langsung. Nah, ini apa maksudnya? Menyediakan sumber daya dan ada asosiasi, ada orang-orang yang siap mensupport mereka. Karena apa? Ketika mereka pada stigma itu, mereka akan semakin down dan mereka pikir ya, itu persoalannya ada pada tangan psikolog dan psikiater saja. Dan kalau udah psikiater, itu selalu hubungannya nanti hanya dengan obat-obatan. Padahal kita setuju obat-obatan itu untuk dilakukan, tetapi pada kondisi yang memang ketika diperlukan. Ketika sudah menuju kebaikan, ya insya Allah tanpa obat pun bisa, insya Allah. Ya, nah ini yang kita perlu coba dekati. Yang kedua, meningkatkan ya dukungan dengan menyiapkan siapa yang bersedia ya. Banyak sekarang bentuknya. Apakah secara langsung kita Nggak bicara bisa escape atau nanti kita keluar bicara dari dalam konteks yang dikatakan melalui apps ya Bapak Ibu ya. Sekarang kan zamannya zaman apps. Nah, kemudian yang kedua, karena ya kita sudah siap untuk mensupport, ketika mereka nanti akan kembali kepada kondisi mental yang bagus, maka produktivitas pun akan meningkat. Kesehatan pun akan tidak ada persoalan. Karena yang saya sitir dari WHO, Bapak Ibu, ya, persoalan mental health ini, obat-obatannya itu jauh lebih mahal dari obat kesehatan biasa. Ya, satu tablet saja untuk obat penenang itu bisa harganya 75.000. Ya, nah jadi kembali lagi Bapak Ibu, sementara yang disoroti oleh WHO itu negara-negara berkembang itu mereka dananya sangat minim, sehingga tadi ya bukan hanya kapasitas dari jumlah yang banyak, kapasitas orang yang sedikit untuk membantu, termasuklah kapasitas dari sisi kalau diperlukan obat-obatan itu pun sangat mahal Bapak Ibu. Sementara dananya tidak begitu banyak ya. Nah, jadi ini ke arahnya itu adalah bagaimana lebih sehat dan produktif. Dan yang terakhir, agar dia menciptakan satu lingkungan yang positif, maka kalau kita bicara tadi stakeholders, maka ini adalah tanggung jawab pengusaha, tanggung jawab para managers ya, tanggung jawab para directors, itu bagaimana menyiapkan lingkungan kerja itu yang dikatakan positive culture ya, atau lebih lengkapnya itu positive workplace culture. Lingkungan kerja yang sehat, lingkungan kerja yang berempati, lingkungan kerja yang kekeluargaan. Makanya diistilahkan sekarang ada istilahnya itu work life balance ya. Jadi apabila perusahaan itu sudah mengatakan, oh ya di perusahaan kami ada work life balance, itu udah jempolnya 4 ya Bapak Ibu ya. Artinya stakeholders terutama dari pemilik usaha ya, pengusahanya, kemudian para pimpinannya, mereka concern karena hubungannya itu berdampak langsung ke arah produktivitasnya Bapak Ibu ya. Baik, saya teruskan. Nah, sekarang ketika kita sudah memahami dari sisi betapa perlunya awareness, maka sekarang apa sih challenge-nya ya? Tantangannya itu apa? Sebenarnya ketika bicara mental health itu, tantangan di tempat kerja itu apa sebenarnya? Yang berhubungan dengan kesehatan mental. Secara umum Bapak Ibu, walaupun di sini ada dua digabung ya, secara umum ya tiga item ini, walaupun kalau kita lihat, Pak ini ada 7 ya, sebenarnya 5, sebenarnya 5 ini bisa digabung menjadi cukup 3. Yang pertama itu ada istilah stres, ya. Ada istilah burnout. Istilah stres ini, Bapak Ibu, itu kadang-kadang kita salah pengertian ya. Stres itu seolah-olah orang yang sudah mendapatkan mental health. Artinya itu ada gangguan dari mental health maksud saya. Nah, mereka dikatakan orang stres, ya kan? Padahal stres itu sendiri ketika dalam kesehariannya mereka itu mendapatkan apa yang dikatakan beban kerja yang berlebihan, target waktu yang ketat dengan beban kerja itu. Sementara waktu istirahatnya sangat sedikit, gizinya tidak diperhatikan, ya, sehingga mereka dikatakan burn out, ya. Ini bab ini di dalam buku saya detail sekali ya Bapak Ibu ya. Tapi di sini kita cerita secara umum saja agar apa? Agar kita bisa menangkap gambaran besarnya. Sehingga stres itu membuat apa yang dikatakan burn out, merasa lelah, ya. Dari pikirannya sudah capek, badannya capek, akhirnya kelelahan itu betul-betul
yang dikatakan burnout. Dan ini Bapak Ibu tidak sedikit ya. Saya sendiri dulu adalah orang yang dulu berada di produksi ya. Untuk tepatnya itu ada beberapa perusahaan ya, termasuk Prismako, walaupun sebagai konsultan di BUMN ya, zaman itu waktu itu zamannya Pak Habibie itu dikatakan BPIS ya, Badan Pengelola Industri Strategis. Jadi sangat paham ya bagaimana kondisi lingkungan kerja itu. Jadi ini diharapkan apa? Challenge ataupun tantangan ini itu menjadi concern, menjadi sesuatu pertimbangan buat kita. Karena apa Bapak Ibu? Hal-hal seperti ini tidak berhenti di stres dan burnout. Dia akan menciptakan apa yang dikatakan anxietas, anxiety. Bahkan lebih beratnya dari stres itu dikatakan depresi. Ya. Jadi kalau udah masuk ke tahap ini Bapak Ibu, ini tahapnya ibaratnya kalau kita bicara ada 5 level, kalau ini masih level 1 dan 2, ini udah menuju 3 dan 4. Ya. Kalau sudah lewat dari ansitas dan depresi ini, itu yang artinya susah, apa artinya sudah ibaratnya bukan telat ya. Artinya sudah antisipasinya udah agak terlambat. Itu yang kenapa obat-obatan akan berkepanjangan. Bahkan ketika para praktisinya tidak begitu menyadari bahwa obat-obatan itu sebenarnya bisa nanti diberhentikan. Jadi seolah-olah obat itu bisa seumur hidup, Bapak Ibu. Ini ada berbagai pendapat ya, terutama dari teman-teman dunia kedokteran dengan dari neuroscience ataupun neuroscientist ya. Teman-teman kedokteran masih berpaham bahwa obat itu akhirnya harus terus. Sementara dari neuroscientist yang saya pelajari, ya terutama itu dari Dr. Caroline Leaf, dia katakan tidak, ya itu bisa di stop. Bahkan dia udah punya research selama 30 tahun lebih dengan menggunakan apa yang dikatakan neurocycle. Nah, jadi Bapak Ibu kembali lagi, tekanan, konflik, ya kurangnya merasa aman di tempat kerja itu. Bagaimana kontribusi hal itu semua itu mengkontribusikan terhadap yang dikatakan cemas dan depresi. Jelas ya Bapak Ibu ya. Dan satu lagi, ketika gejalanya tidak hanya sampai di situ, bagaimana ya tidur pun sudah tidak senyenyak biasanya. Karena apa? Karena jam kerja yang panjang, terutama di perkotaan perjalanan juga lama, ya, sehingga mengganggu pola tidur, dia mempengaruhi kesehatan mental. Ini tantangannya, Bapak. Ya, kalau kita bicara ini tantangannya, maka kira-kira kalau kita renungkan, ya, ini ada istilah wajib dan sunnah, ya. Saya tanya sama rekan-rekan di sini yang mayoritas praktisi, dan alhamdulillah sudah tercatat ada sekitaran 20 orang, gitu ya. Ini wajib atau sunnah nih kita ikut berkontribusi. Kalau wajib Bapak Ibu ketik di chattingnya 1, kalau sunnah ya 0 ya. Silakan. Wajib atau sunnah diketik 1 atau diketik 0. Masya Allah ya, sudah ada yang menjawab. Dok Enda 1 ya. Jadi kita merasa wajib, walaupun betul ya, ada yang mengatakan kifayah. Dia nggak mau jadi fardu ain, karena dianggap nanti dosa ya. Oke, kifayah pun nggak apa-apa, tapi dia wajib ya. Bina, terima kasih juga. Siapa lagi? Baru 3 orang yang jawab. Kalau Zoom user siapa tuh namanya ya? Bu Nurita wajib, oke good. Siapa lagi? Iya, Pak Andri ya. Bu Mas Tuti, Masya Allah. Ini semuanya satu frekuensi ya. Jadi ternyata kita ini rata-rata punya hati yang betul-betul hidup ataupun sehat ya. Merasa terpanggil, Pak Nur Hadi, terima kasih. Bu Rahma ya. Bahwa ini jangan dibiarkan ya. Nah itu kenapa nanti Bapak Ibu, saya udah cerita sama teman-teman kemarin di kelas, untuk para praktisi EFT, buku ini akan saya kasih free ya, yang saya katakan Mental Health in Workplace. Karena apa? Itu sebagai gambaran kita, ini loh kondisinya, ini keilmuannya. Jadi ketika kita sudah mensosialisasikan bahwa kita akan menemani para psikolog, para psikiater ya, kita siap baik berbayar ataupun tidak, maka bagaimana kemanfaatan itu kita bisa berbagi ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Baik, sekali lagi terima kasih. Kemudian saya lanjut Bapak Ibu. Perhatikan, ketika kita memahami
pertama kesadaran, kemudian kita masuk kepada apa masalahnya, challenge-nya ya yang dihadapi, maka kita wajib juga untuk segera melakukan apa? Melakukan assessment ya. Sebenarnya ini ada kuesioner yang saya siapkan gitu ya. Tadinya lagi saya buat di Google Form, namun tiba-tiba save-nya itu bermasalah sehingga tidak bisa saya sebar. Tapi nanti kuesioner itu akan saya berikan ya kepada Bapak Ibu untuk mencoba, atau nanti bisa juga itu bagian jadi kuesionernya Bapak Ibu untuk mengidentifikasi ya dalam rangka apa? Self assessment. Kita melakukan assessment. Sebenarnya tanda-tanda lingkungan kita, diri kita ya, itu sudah mulai terpengaruh dan tidak itu ya. Itu berapa sih skalanya? Dalam kuesioner yang saya desain itu ada 5 angka ya Bapak Ibu ya. Pengertian yang saya maksudkan 5 angka itu, iya, suaranya kalau ada yang apa, on, saya akan off-kan ya. Ada 5 angka ya, mulai dari yang dikatakan sangat sering ataupun sering kali terjadi atau sangat jarang ya. Nanti saya lihatkan filenya, tapi tidak kita isi ya. Tapi nanti Bapak Ibu bisa isi sendiri karena mudah mengisinya. Tetapi kalau dia udah cenderung angka yang kita isi nanti adalah 3 ke atas, 3, 4, 5, 3, 4, 5, maka itu sudah pada kondisi yang memang diperlukan mempelajari istilah dari yang dikatakan mental health secara umum, itu adalah stress management technique. Ya. Jadi kita mempelajari teknik-teknik penanganan stres. Oke, bagi teman-teman yang secara umum, kalau kita yang udah belajar EFT, ada tools, yaitu EFT secara simpel, umpamanya gunakan 3 titik, ya. Nanti saya demokan. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga insya Allah kita terbebas. Yang tadinya kita pertama mengisi kuesioner itu 3, 4, 5, 3, 4, 5, pada kondisi yang kita bisa kondisikan, itu akan berubah antara 1 dan 2 saja. Tetapi ketika kondisi ada pada lingkungan kerja, ketika lingkungan kerja sudah mulai sadar bahwa mereka mulai harus memperhatikan itu, maka insya Allah akan terjadi perubahan. Nah inilah yang dikatakan yang kedua setelah kita lakukan evaluasi, ya mengenali ya apa persoalan yang kita hadapi dari 10 pertanyaan itu, maka kita akan mempelajari bagaimana teknik-tekniknya selain EFT. Misalnya relaksasi, ya olahraga ringan yang seperti apa, kebiasaan makan sehat yang seperti apa, begitu ya. Nah, ini merupakan yang dikatakan stress management teknik. Tetapi ketika dia memang berat, Bapak Ibu masalahnya, ini harus segera yang dikatakan mencari professional help, ya, mencari bagaimana bantuan dari kalangan profesional. Tadi yang saya istilahkan, ya, angka yang dicatat oleh Badan Statistik di Indonesia itu hanya sekitar 250.000 psikiater, ya, itu lebih kurang. Yang dihadapi itu lebih dari 12 juta. Jadi kalau sekarang ini dikatakan 2024, data itu adalah 2018, mungkin kenaikan sampai 5-10%, kita bisa hitung ya Bapak Ibu ya. Baik penderitanya semakin banyak, kemudian itu yang melaporkan, yang tidak melaporkan lebih banyak lagi. Nah ini yang dikatakan bagaimana kita mulai mengenal. Kita itu sebenarnya tanpa kita rasakan sudah sejauh mana. Ya, apakah angka-angkanya di atas 3 atau di bawah 3. Karena saya bikin skala Likert-nya sampai 5 ya Bapak Ibu ya. Baik, berikutnya. Ketika kita sudah memahami itu Bapak Ibu, ini nanti saya akan sedikit demo ya. Walaupun Bapak Ibu sudah belajar EFT, tapi ini tidak semua saya jelaskan karena kita belajar EFT, kita tertib dengan kurikulum ya. Tetapi ketika ini sudah menuju ke aplikasi, maka kita perlu menggunakan cara-cara yang sangat mudah. Jadi EFT ini walaupun sekarang belum banyak dikenal oleh masyarakat, tapi dia adalah satu yang kita katakan alat, ya. Dia hanya sekedar tool, tapi dia sangat ampuh, Bapak. Ya. Kenapa saya katakan sangat ampuh? Karena dari berbagai research yang saya baca, ya, baik dalam dan luar negeri, itu betul-betul bisa membantu mengatasi masalah kesehatan, ya, walaupun cenderung dengan kata-kata emosional, tapi secara langsung dia menyelesaikan masalah mental.
Jelas sekali Bapak Ibu, ketika kita bicara mental health, ini ada 3 utama ya yang diadres oleh EFT. Yang pertama apa? Pemicu dari seluruh penyakit ya, tidak saja penyakit mental, tapi seluruh penyakit fisik. Silakan Bapak Ibu sebut ada berapa puluh ataupun ratus jenis penyakit fisik. Pemicu utamanya itu adalah stres. Ya, kalau dikatakan kenapa stres, Pak Edi? Karena stres itu dia ya akan mengeluarkan hormon itu yang bukan memperbaiki sistem tubuh, tetapi merusak sistem tubuh. Karena apa? Karena ada 2 yang menjadi masalah disebabkan oleh stres. Satu, imunitasnya turun. Kedua, merusak organ. Ya, mulai dari di aliran darah dengan hormonal yang kita katakan hormon-hormon yang tidak sehat. Apakah itu kortisol, ya, norepinephrine, begitu ya. Tapi sebaliknya, kalau kita bisa membuat lingkungan itu menjadi lingkungan yang bahagia, ya, lingkungan yang menimbulkan kegembiraan ketika bekerja begitu ya, sehingga mereka betul-betul menikmati kerja itu. Ketika mereka enjoy the work ya, menikmati pekerjaan, sudah tidak ada stres Bapak Ibu. Yang ada itu adalah hormon kebahagiaan. Itu sama salah satu dokter yang melakukan research ya pada bidangnya, Dokter Harumaya, dia katakan apa? Kalau Anda ingin kebal, Anda produksi itu hormon endorfin dalam kehidupan Anda. Makanya bukunya judulnya The Miracle of Endorphin. Padahal hormon endorfin itu salah satu dari yang kita istilahkan dopamin, ya, O-nya oksitosin, S-nya serotonin, ya, dan E-nya itulah endorfin. Jadi Bapak Ibu, bagi yang sudah belajar EFT, tentu pernah kita bahas bagaimana korelasi antara sabar, syukur, ikhlas, pasrah dengan hormon yang 4 ini. Nah, ini yang menjadi salah satu tools ya, cara kita untuk bagaimana bisa membantu baik diri kita sendiri, keluarga, dan sini sekarang kita bicara masyarakat. Karena Bapak Ibu, kalau kita bicara masyarakat dunia, Indonesia dikatakan jutaan, karena tidak banyak yang melapor, masyarakat dunia itu dia sepertujuh Bapak Ibu. 1 miliar yang dikatakan mempunyai gangguan mental health. Dari 7 sampai 8 miliar penduduk. 1 miliar. WHO mengatakan demikian Bapak Ibu. Nah kemudian yang kedua, dengan dia mempelajari atau mengetahui EFT yang sederhana, dia bisa ya memanage yang dikatakan anxiety. Artinya anxiety ini Bapak Ibu itu bagian dari stres ya, merasa terancam tapi dalam bentuk yang awalnya itu dia dikatakan apa? Worry. Worry itu khawatir. Khawatir itu sama dengan stres, ada yang dia rasakan akan mengancam dia, ya. Nah, ketika worry itu masih berada di conscious mind, pikiran sadar, kemudian ketika sudah masuk ke pikiran bawah sadar, dia sudah menjadi yang dikatakan ketakutan. Ya, dalam bahasa Inggrisnya itu fear. Tapi yang lebih berat itu apabila sudah pengaruh ke tubuh, Bapak Ibu. Ya, pengaruh ke tubuh. Itu sudah dikatakan kecemasan, anxiety. Kalau udah masuk ke sini, dengan EFT itu kita bisa manage untuk kembali terbebas dari anxiety itu Bapak Ibu. Karena apa? Research yang saya baca, ya baik sendiri Alhamdulillah, dan silakan nanti tanyakan sama praktisi yang jam terbangnya sudah banyak, itu sangat efektif mengatasi kecemasan. Jelas ya Bapak Ibu ya? Dan di dalam kehidupan ini, kita diminta punya yang dikatakan control mechanism ya. Control mechanism. Ada orang yang mengatakan self-control. Self-control itu Bapak Ibu dia masih sifatnya antisipatif ya. Dia sifatnya masih antisipatif. Kadang dia bisa memberikan respon ya sesuatu yang positif, tapi cenderungnya reaktif ya. Dia mengikuti seperti termometer ya, di luar suhunya 27 27 ya. Turun ke 16 16. Tapi ketika naik ke 33 33. Tapi ada kata kunci yang lain, Bapak Ibu. Itu adalah regulation, regulator, self-regulation. Dia sudah mempunyai suatu pertahanan. Ya. Sepertinya kalau Bapak Ibu di rumahnya ada AC, itu ada regulator, Bapak Ibu. Kalau kita udah setting suhu udara itu adalah 18,
maka mau di luar itu jadi 33, dia tetap 18. Karena apa? Dia sudah punya yang dikatakan ya ketahanan emosional. Ya, sekarang ini ya itu di lingkungan pekerjaan itu mengatakan apa? Pribadi yang agile, ya, pribadi yang siap beradaptasi, pribadi yang tahan banting. Nah, inilah yang dikatakan ketahanan emosional. Karena apa? Karena dia punya tool seperti EFT. Dia punya cara berpikir yang pelan-pelan dia perbaiki, Bapak Ibu. Jelas ya. Nanti sebelum saya ending pada EFT ini, pada penjelasan ini saya akan demo di mana 3 titik itu. Nanti kita coba ambil dari salah satu peserta. Kira-kira ya kalau nanti saya tunjukkan kuesionernya, kira-kira dia secara selintas ya, saya kasih 5 pertanyaan saja. Kira-kira mana yang banyak angkanya antara 3 dan 5. Nah itu nanti kita jadikan volunteer ya Bapak Ibu ya. Nah inilah betapa peran kita yang dititipkan ilmu sederhana ini sebenarnya diharapkan memberi kontribusi ya. Kalau dunia itu udah miliar begitu ya, Indonesia masih jutaan, tetapi tenaga yang bantu sangat sedikit. Baik, saya teruskan Bapak Ibu. Sekarang ini ya, ketika kita bicara kepada stakeholders ya, ini ada 3 kiat utama Bapak Ibu. Yang poin 3 ini kemarin sudah disinggung oleh salah satu peserta pelatihan kita pada kelas offline ya. Ini juga menjadi objektif kita yang untuk kita sarankan ya. Yang pertama itu apa? Agar ya lingkungan kerja positif itu terjadinya open communication. Ya, bukan hanya terbuka soal penanganan masalah produktivitas, tetapi tentang bagaimana kondisi mereka sehari-hari, terutama kesehatan mental. Karena kalau kesehatan fisik itu nampak ya, sudah capek, kemudian udah nggak bisa ngapa-ngapain, yang akhirnya harus dirawat. Tapi kalau kesehatan mental orang nggak tahu, Bapak. Ya, itu kenapa kuesioner dengan 10 pertanyaan itu bisa memetakan kondisinya seperti apa. Kemudian yang kedua, ini dari yang pengamatan saya ya, ketika pada zaman COVID, kita tetap melakukan penjurian, terutama dengan yang dikatakan Human Capital Awards ya, itu mayoritas perusahaan yang ikut itu rata-rata work from home. Work from home, rata-rata, hampir 95%. Tetapi setelah COVID berlalu, ya, sampai 2024, 2024 belum, karena nanti di akhir tahun biasanya Human Capital Award itu. Di tahun 2023, saya sebagai juri, saya suka bertanya, bagaimana ya work-life balance Anda? Apakah masih ada teman-teman yang masih bekerja work from home? Yang tetap bertahan punya work from home itu hanya 10-20% saja. Sebenarnya ketika kita bicara tentang work-life balance, mestinya ada yang dikatakan flexible work arrangement, ya, termasuklah work from home. Jadi fleksibel kerja itu Bapak Ibu ini yang memberikan orang itu enjoy, ya. Karena terkadang ya kita ini dengan pola sekolah seperti kita dimasukkan ke pabrik ya, kayak dicetak gitu SDM. Masuk kelas 1 semua naik semua atau ada beberapa yang tinggal gitu ya. Nah, itu kita tuh dianggap seperti rumah produksi Bapak Ibu. Itu salah satu sistem edukasi yang harus diperbaiki. Dan Einstein menggambar itu ya. Tidak mungkin ya orang misalnya dikatakan oleh Einstein analogikan oleh Einstein dalam bentuk kelompok binatang dengan beragam varietas binatang ya itu dengan kemampuan dan kelebihan masing-masing. Burung pinternya terbang, betul ya? Kancil pinternya lari dengan cepat. Tapi antara burung dengan kancil itu tidak bisa disamakan Bapak Ibu. Nah, sementara kita itu kayak rumah produksi. Ya, masuk kelas 1, kurikulum seragam semua. Begitu ya. Nah, itu makanya Menteri sekarang bilang kampus merdeka istilahnya ya. Walaupun kita lihat masih banyak juga yang diperbaiki. Nah, ini pekerjaan pun begitu, Bapak Ibu. Semestinya disesuaikan ya dengan bobot, kemampuan, beban, situasi, keadaan, kondisi. Nah, inilah tantangannya di sini. Jadi judul heading dari persoalan 3 poin ini adalah fostering a supportive work environment. Ya, bagaimana lingkungan kerja positif itu sangat penting
untuk masalah kesehatan mental ataupun kesejahteraan mental. Menciptakan budaya dukungan, ya, dan pengertian sangat penting. Nah, ini poin yang ketiga, Bapak Ibu. Agar di setiap, kalau misalnya di sekolah ada BK, walaupun tidak begitu efektif, saya nilai. Di kantor itu mestinya ada yang dikatakan Employee Assistance Program. Bagaimana ya yang karyawan merasa tidak mau terbuka dengan siapapun, dia bisa terbuka cerita dengan apakah di sini tadi ya bagiannya dari tim kita, walaupun secara yang paling dikenal itu adalah psikolog dan psikiater. Tapi mereka terbatas, Bapak. Ini ruang kita. Ya, walaupun MAP ini itu nanti bisa kita tawarkan yang sifatnya melalui apps ataupun melalui telepon bisa. Ya, yang penting kita udah mulai menyadari bahwa kita mengambil peran di sini. Jelas ya Bapak Ibu ya. Berikutnya ya saya katakan bahwa eh, eh, peran dari para pimpinan itu sangat penting karena mereka yang bertanggung jawab ya. Mereka sebagai pimpinan di institusi tersebut. Di sini ada 4 poin yang pentingnya, baik itu yang pemilik usaha, pimpinan, mulai dari level supervisor sampailah kepada director. Ada 4 yang penting itu. Bagaimana mereka menjadi pribadi yang empati, ya. Bagaimana tadi dikatakan pada slide sebelum ini selalu melakukan open communication. Kemudian disiapkan training-training yang sifatnya mengantisipasi stres ya. Seperti yang dikatakan manajemen stres secara umum ya. Jadi stress management training. Dan bagaimana yang dikatakan work arrangement itu menjadi work-life balance. Nah ini peran kita ada di sini Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir sebagai kesimpulannya itu dari 4 ditambah beberapa poin untuk para stakeholders tadi, sebenarnya inti utamanya kesimpulan dari pembicaraan kita ini Bapak Ibu, 4 ini lagi ya kesimpulannya ya. Adanya kesadaran, adanya komunikasi, adanya sumber daya, dan dari pihak penyelenggara itu adalah work-life balance. Ya, baik. Untuk menyikat waktu, karena ini perlu demo, mungkin tidak perlu saya kasih kuesioner. Kuesioner nanti dikirim saja. Saya langsung aja minta Dok Enda untuk bertanya siapa yang mau jadi volunteer yang saat ini dia merasa kayaknya ya saya juga bekerja ataupun saya bekerja di rumah ya saya tidak kerja di luar Pak Edi, saya berumah tangga, tapi stres. Nah, itu bisa juga ya. Atau di sini ada yang masih sebagai anak begitu. Saya mah belum kerja, saya masih sebagai pelajar, tapi udah depresi Pak Edi. Nah, silakan ya untuk kita coba nanti bagaimana menggunakan cara EFT yang sederhana cukup 3 titik ya. Nah, jadi Bapak Ibu semoga apa yang kita bicarakan hari ini insya Allah memberikan kita sedikit pengetahuan yang bermanfaat agar apa? Sehat, sukses, bahagia. Saya kembalikan ke Dok Enda untuk coba meminta siapa yang bisa jadi volunteer, Dok. Silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, silakan. Ini satu kesempatan yang sangat menarik ya dan eh, sulit didapat. Bisa langsung ketemu Pak Edi ini. Silakan Ya, Bapak Ibu sekalian, biar ya, apa namanya, ya, memang dibutuhkan keterbukaan. Mohon izin, bila berkenan, ya. kita akan demo sambil memberikan solusi tentunya. 3 titik ya. Silakan, Dengan tiga tiga titik. titik. Karena ada kelas-kelas terdahulu kita tidak tekankan hal itu. Iya, silakan Baik, Bapak Ibu sekalian, siapa yang berkenan? ini ada Natalia, udah hadir juga nih. Ada Mhm. Kristi ya, Indriana. Silakan. Kalau enggak saya tunjuk ya. Kalau tidak saya tunjuk. Mudah ya Dok Enda. Kalau dia nggak mau kita yang tunjuk ya. Silakan Pak. Hmm. Oke, kalau gitu saya tunjuk ya. Ibu Ya, Sukini bisa dibuka Bu. Bu Sukini. Ya Pak, ya Iya, Pak bisa Edi. dibuka videonya. Iya, Alhamdulillah ya. Bu Sukini, terima kasih sudah bersedia untuk jadi volunteer Bu. Ibu, ya tadi kan Ya kita Pak. bicara begitu ya, itu kan stres di tempat kerja ya. Stres itu Ya, menyebabkan sakit mental. Tapi secara umum, ketika dia merasa ada tekanan,
dia merasa ada sesuatu yang dia tidak puas, itu sebenarnya udah stres. Ya. Nah Iya, sekarang, betul. ibu sendiri setahu saya kan juga bekerja di bidang kesehatan di puskes. Kalau ibu Iya, betul. skalakan, apakah lingkungan kerja ibu itu, kalau dia udah bagus sekali, itu 10. Tapi kalau dia sedang 5, kalau dia kurang, yang sebenarnya banyak yang stres Pak ini. Itu di bawah 5. Secara umum berapa, Bu? Lingkungan kerja, Eh, mulai dari lingkungannya, mungkin, atasannya, berapa, Bu? mungkin 5 kali ya, Pak. Oke, berarti sudah mulai bermasalah ya. Mm-mm. Sementara Ya, ibu sendiri termasuk di angka 5 itu atau di atasnya? iya, angka 5, betul. Angka 5, baik ya. Ya, Baik, secara umum ya kalau kita bicara angka 5 itu dari kuesioner yang saya susun, itu kan ada yang secara kitanya sendiri tidak bisa mengelola stres ya. Kita yang menciptakan sendiri ketidakpuasan itu. Tapi ada juga dari lingkungannya. Bagaimana perilaku atasan, bagaimana jam kerja dengan target-targetnya, bagaimana fasilitas yang semestinya ada tapi selalu kurang, ya. Nah, itu semua mengganggu. Nah, kalau ibu mendapatkan angka 5 itu persoalannya di mana kira-kira? Hmm, kadang-kadang gini Pak, memang kita ada target ya. Target harus mencapai misalkan pemeriksaan sekian ribu orang. Nah, kita harus mencari peserta untuk diperiksa itu untuk mencapai target tersebut. Oke, baik. Jadi ini adalah persoalan eksternal ya, artinya dari Ya. pihak manajemen. Iya, Target betul. yang ibu anggap cukup berat ya. Iya, betul Pak. Oke, apalagi bu faktor yang lainnya? Kemudian dari pasien kita sendiri yang Mhm. kadang-kadang kita jadwalkan harus datang ke tanggal sekian, dia tidak datang. Ya otomatis Oke, kan kita harus harus sibuk mau WA dia, menelepon dia supaya eh, obatnya itu berkesinambungan, tidak terputus gitu. oke bagus. Ada lagi bu Hmm. yang lain pemicunya yang kira-kira membuat ibu skala 5 tadi? Eh, Mungkin itu aja kali ya Pak. Oke, itu aja ya. Baik, kita karena hanya menggunakan 3 titik Bapak Ibu, kita tidak lagi menggunakan setup ya. Agar apa? Agar ketika kita membawa ini ke lingkungan kerja kita, orang tidak rumit. Setupnya sendiri kadang-kadang praktisinya bingung gimana kalimatnya. Nanti putaran pertamanya seperti apa, putaran keduanya seperti apa, ya. Nah sekarang Ibu Sukini ya, yang juga Alhamdulillah sudah bersama saya barusan. Jadi Bapak Ibu yang pertama itu cukup titik di samping mata. Oke, masing-masing ketuk, walaupun nanti kita akan demo dengan Bu Sukini. Itu adalah permasalahan. Jadi tadi kalau Bu Sukini mengatakan target ribuan, tapi sudah hari tanya banyak juga yang nggak datang. Wajar ya, itu adanya di samping mata. Tetapi kita tidak berhenti di situ, kita akan melakukan solusi. Itu bawah mata. Ya. Kemudian kita karena semua persoalan itu akhirnya terjadi itu atas kehendak ilahi. Maka kita wajib untuk berdoa ya dan tetap tawakal. Karena apa? Kalau kita tidak tawakal, maka tadi ya stres menjelang. Karena itu di luar dari pikiran kita. Targetnya ribuan, belum tentu dapat. Yang dapat pun kadang-kadang nggak datang. Coba ya, coba Ya, sekarang secara angka. Dari katakanlah 1.000, ibu dapat berapa rata-rata? Berapa ratus bu? 800 Pak. Oke, dari 800, berapa orang yang datang? Itu yang kita dapatkan 800 itu. Hmm. Jadi kan targetnya misalkan sebulan 1.000, kita cuma dapat 800. Oke, Kan yang artinya hadir, target tidak yang bisa tercapai. ditangani berapa? Eh, yang ditangani beda lagi, maksudnya beda beda poin. Jadi yang kita tangani itu yang sudah dia minum obat, kita Hmm. jadwalkan tanggal sekian misalnya, tapi dia kebanyakan nggak datang dengan berbagai macam alasan. Oke, saya tidak bicara sedetail itu. Saya hanya pengen Hmm. jumlah. Yang Ibu katakan dia tidak hadir tadi itu dari 800 berapa kira-kira?
apapun bentuk ketidakhadirannya, apakah tidak datang lagi setelah diberi obat, tidak disiplin melakukan, berapa persen, Bu? 800 jadi berapa sebenarnya bersih? Mungkin 10%. 10% yang tidak Ya, komit ya. Berarti ya, 800 jadi 700 ya Bu ya. Oke. ya. Baik. Sekarang kita mulai Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan ya gambarkan masing-masing masalah pemicu yang tidak nyaman di tempat kerja, di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Tentukan. Sekarang titik satu ya yang kita katakan titik masalah. Kita mulai dengan basmalah bagi yang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang agama lain Bismillahirrahmanirrahim. silakan. Baik. Katakan. Ya Allah. Ya Allah. Ya, saya merasa cukup terbebani Ya, ya. Betul ya? cukup Ya, ini ya dengan betul. target tadi ya, kira-kira 1.000 per bulan ya, Bu ya. Iya, Pak. Oke, Betul, Pak. sementara yang hadir 800. Betul ya? Iya. 800 itu Iya, pun kerjanya pontang-panting nggak selama sebulan? ya lumayan. Lumayan ya. Itulah gambaran skala 5 tadi ya. Apakah sampai lembur atau seperti apa, Bu? Atau jadi ngebut agar semua bisa dilayani? Iya, harus kerja ekstra. Oke, Kerjasama dengan pihak luar juga gitu. baik. Belum lagi yang 10%, kita harus rajin telepon untuk mengingatkan ya. Ada Betul, persoalan betul. tadi tentang makan obat dan lain-lain. Itu baru persoalan secara umum, Bu ya. Sebenarnya lebih Ya, detailnya lebih banyak, betul kan ya? ya Kalau betul. Ibu katakan itu adalah suatu masalah yang begitu banyak, itu sebesar pulau apa, Bu? Perlu apa ya? Sebesar pulau apa, Bu? Eh, Pulau Jawa kali, Pak. Oke, Pulau Jawa. Ibu tinggalnya di Jawa Barat ya, betul Di ya? DKI, Pak. DKI ya. Oke, DKI. Bagaimana kalau sekarang ya, bahwa mata kita cari solusi agar masalah itu menjadi selingkungan RT Ibu aja, bahkan mungkin cuma di rumah Ibu aja, jadi kecil itu. Dari angka 5 jadi kecil, tadi Pulau Jawa tuh ya, dengan masalah itu. Apa Bu Ah, solusinya? Solusinya eh, apa? Ya, ini solusinya, solusi ya Bapak Ibu ya, bawa mata. Apa solusinya? solusinya apa ya? Iya, ya Allah, atas izinmu, Ya Allah, atas izinmu, saya memilih saya memilih mau angka 1.000, mau angka 1000, mau angka 2.000, mau angka 2000, itu peluang amal soleh. itu peluang amal soleh. Jadi saya tidak anggap beban. Jadi saya tidak anggap beban. Tentu manajemen Untuk manajemen akan ada keterbukaan. akan ada keterbukaan Kalau targetnya terlalu tinggi, bahwa target terlalu tinggi itu tidak sehat ya untuk lingkungan kerja. untuk lingkungan kerja. Tapi bagi saya, Tapi bagi saya, berapapun jumlahnya, berapapun jumlahnya, itu peluang mengukir amal soleh. itu peluang untuk mengukir amal soleh. Gimana? Pulau Sumatera, Pulau Jawanya udah mulai mengecil? Sudah mulai Eh, mengecil? Kalau ketawa berarti ya ya. Pulau apa sekarang? Apakah Jawa Barat plus DKI, walaupun masih di Jawa, atau sebesar eh, apa sekarang? ya, kayaknya masih sebesar Pulau Jawa deh, Pak. Oh masih. Kenapa ya? Padahal tadi udah dianggap peluang amal soleh. Terus solusinya apa tuh biar jadi sekecil, nggak usah nggak usah Jawa deh, Jawa Barat dulu deh. Gimana tuh? Hmm? Gimana Bu Eh, Sukini? Gimana ya? Hmm. Ya, sekarang yang membuat kita kuat itu siapa, Bu? Allah, Yang membuat kita bisa itu siapa? Allah. Mm-mm. Kalau itu kita lapor ke Allah, ya Allah, ya, saya akan melakukan yang sebaik mungkin, ya, ikhlas Hmm, karenamu, dan kemudian kita iya, tawakal setelah kita berdoa kepada Dia, kira-kira akan lebih hmm, ringan nggak? iya, Pak. Oke, kalau gitu kita coba doa dulu, ya. Walaupun tadi masih sebesar Pulau Jawa, kita doa. Ya Allah,
Ya Ya, Allah, memang kerja itu berat, memang kerja betul itu ya. berat. Ya betul, Kalau Pak. kalau males-males di rumah itu bukan kerja namanya, mager Iya ya, betul. Ya. mager namanya ya. Nah, tetapi Nah, kerja itu adalah bentuk amal, sepakat ya. iya Oke, betul, Pak. segala kekuatan hanya darimu ya Allah. Segala kekuatannya darimu ya Allah. Engkaulah yang maha kuat, Engkaulah yang maha kuat. engkaulah yang maha penolong, Engkaulah yang maha kuasa. penolong, penolong. Menolong. Tolong hambamu ya Allah, Tolong hambamu ya Allah. untuk kuat menghadapi Untuk kuat menghadapi hal yang saya anggap besar, berat, sebesar Pulau hal Jawa. yang saya anggap besar, berat sebesar Pulau Jawa. Gimana sekarang? Kalau udah lapor ke Allah kayak gitu masih sebesar Pulau Jawa? Sejawa Barat. Sejawa Barat, ya. Kalau gitu balik ke sini lagi deh. Balik ke masalah. Iya. Kalau dia Iya. sebesar Jawa Barat, apakah karena yang tadi tidak tercapai target dari 800, kemudian ada sedikit kata-kata yang tidak nyaman dari atasan, jadi terbebani, kemudian berkurang lagi 10%. Apakah itu Pulau Jawa Barat itu, luasnya Jawa Barat? Apa tuh? Jawa Barat itu bentuknya seperti apa sekarang? Dalam konteks yang secara umum dalam kerjaan, apa itu? Hmm, mungkin yang berkurang 10% itu yang akan agak menjadi beban saya kali Pak. Karena Hmm. kalau Hmm. yang 10% itu tidak datang, dia akan eh, jatuh ke lebih parah gitu. Oke, betul. Ya, bawa mata sekarang. Oke. Parah dan tidak itu asumsi ibu atau berdasarkan data statistik? Yang mana Pak maksudnya? Tadi 10% yang nggak datang akan lebih parah. Itu berdasarkan asumsi ibu atau kan berdasarkan data statistik yang memang ada menyatakan demikian? Berdasarkan teori. Berdasarkan teori. Berarti belum terjadi dong kalau teori. Ya kan? Bakalan bakalan terjadi, pasti terjadi akan Oh, lebih kalau parah. gitu teori yang sudah berdasarkan research ya. Ya, Oke, betul. oke. Sekarang, kalau yang seperti itu, apakah akan menjadi beban ibu? Ya, ketika ibu sudah berusaha optimal, atau ibu doa sama Allah agar mereka diberi ya sesuatu yang dikatakan kekuatan ya kepahaman ya Iya, melalui iya, doa ibu sehingga ibu iya, lebih ringan dan mereka pun iya, juga bisa dibolak-balik hatinya oleh Allah karena ibu tidak iya, punya kontrol di situ. iya, Masih ibu betul, merasa Pak. terbebani seperti itu atau ibu lapor ke Allah, ya Allah, saya tidak punya kekuatan ya walaupun nanti ada ide-ide kreatif ya untuk menyelesaikan Iya, masalah itu. Tapi ibu lapor dulu ke Allah. Saya tidak iya, punya betul. kekuatan karena itu di luar dari kemampuan saya. Sudah Iya, ditelepon ya berulang iya, kali, dampaknya akan negatif. Doa saja ya iya, Allah, semoga dampak negatif justru menjadi positif. iya, Ya, betul, Pak. hatinya dibolak-balikan untuk kembali tahu bahwa mereka sadar untuk tetap Iya, cek, melakukan betul, pengobatan. Semangat. Oke, betul, masih Pak. sebesar Jawa Barat. Sudah makin kecil, Pak. Kalau gitu Pulau Karena Madura. saya Kalau gitu sudah kan, sudah sudah seluas ini dong, Serengseng sawah dong. Di daerah oh mana iya, Ibu hidup? karena saya menyadari betul bahwa itu memang di luar kuasa saya, itu tergantung mereka. Hanya Betul. hanya Allah yang menggerakkan hati Oke. mereka. Kalau tadi skala 5 yang sebesar Jawa, kemudian turun ke Jawa Barat, sekarang turun ke Serengseng Sawah, itu skala berapa, Bu? Dua, Pak. Dua. Kalau gitu Ibu doa saja sama Allah sekarang. Apa doanya? Silakan dalam hati, di mana Hmm, bunyi doa itu lebih kurang ya. Katakan dulu ya apa kebaikan Allah dalam Asmaul Husnanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Penolong, iya, Maha Kuat. Dalam rangka apa? Dengan kasih sayangmu ya Allah. Ya, bimbing iya, hambamu Pak. untuk menolong semakin kuat. Termasuk bimbing pasien-pasien. Termasuk bimbing pegawai-pegawai puskesmas. Ya, lembutkan hati Siap. kami ya Allah. Agar apa? Semua yang kami lakukan ini betul-betul memberi manfaat. Ya,
Oke, Ya coba Pak. silakan doa. Dalam hati tadi dijawabkan Pak. Dalam hati boleh, dilafazkan juga boleh, karena di ruangan ini semua rata-rata menikmati apa yang disampaikan oleh Bu Suki. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, yang Maha Penolong. Ya Allah, yang Maha membolak-balikkan hati manusia. Ya Allah, yang Maha Kuat, kuatkanlah hati saya untuk menghadapi pasien-pasien saya. Engkaulah yang Maha membolak-balikkan hati manusia. Tetapkanlah kepada pasien-pasienku untuk bisa menyadari pentingnya berobat, pentingnya kontrol rutin. Ya Allah, atas kehendak-Mu lah semuanya bisa terjadi. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Skalanya berapa sekarang? 0 Pak. Alhamdulillah. Ya, sekarang kalau main napas nanti lama-lama, coba kalau ada air putihnya minum ya, jangan lupa air putihnya. Saya juga minum. Iya Pak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Pak Edi. Nanti alhamdulillah mempraktekkan EFT-nya itu akan jauh lebih baik karena dokter Yunita bilang ya yang dulunya mayoritas itu pakai obat setelah dia memahami kalau masalahnya akibat dari psikosomatik dia sudah tidak pakai obat pakai EFT yang tadinya dia harus bolak-balik sekarang ditanya kok nggak balik kan udah diajarin tapping udah sehat coba menarik nggak Bu Sukini. Iya, iya Pak, Ya, betul. kalau ibu misalnya, wah apa benar, telepon Bu Yunita ya. Karena Bu Yunita dia memang kepala Balai Kesehatan di Provinsi Palembang dan dia adalah trainer EFT yang terus mempromosikan EFT di Palembang. Baik, Bu Sukini, terima kasih ya. Semoga Ini Pak kita Edi. semua senantiasa sehat, sukses, bahagia. Yes, bahagia. Iya, waktu dan tempat saya kembalikan ke Dok Enda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dok Enda untuk tanya jawab atau apa silakan. Ya, saya juga ikut menikmati Pengalaman bersama waktu di dengan. rumah sakit ya Dok ya. Iya, saya juga pernah di puskesmas kan, jadi begitu apa eh, loadnya tinggi, pasiennya banyak ya, jadinya bisa kebayang sih apa yang dihadapi oleh Bu Sukini. Ya. Alhamdulillah ya Bu Sukini bisa merilis emosinya sekarang mudah-mudahan bisa rutin dilakukan sehingga tadi bisa mengurangi semua beban-beban yang ada selain tadi ya. Begitu juga untuk Amin. Bapak sekalian. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya buka tanya jawab, silahkan. Oke, Boleh, Dok Enda? silahkan Bu, silahkan, monggo. Iya, Bu Alhamdulillah, Nurida ya. Pak Edi, saya tertarik sekali dengan program ini. Saya juga sempat tadi siang mendengarkan berita bahwa akan ada fasilitas tempat curhat katanya. Disediakan psikiater, psikolog, dan tokoh agama salah Hmm, satunya tempat Alhamdulillah. curhatnya itu. Hmm, Nah, akhirnya saya katakan bagaimana ya caranya EFT juga bisa ikut masuk di situ seperti itu Ya, ya, supaya kita bisa memberikan eh, berbagai solusi juga kan seperti itu. Karena kemarin itu kebetulan tim Sujok itu ada mengunjungi satu masjid yang sedang berjamaah dari 25 masjid. Jadi sekitar 200-300 orang. ya, Nah, kita melakukan sujok Pak Edi. Ternyata dari beberapa peserta yang hadir itu
membutuhkan EFT Pak Edi sampai nangis-nangis gitu kan. Jadi saya berpikirnya Masya Allah ini kelihatannya harus semakin banyak ini praktisi EFT yang tersebar ya Pak Edi. Ya, Karena yang ada sekarang kan belum mencukupi dari orang-orang yang kondisinya saat ini gitu ya Pak Edi ya. ya, Nah itu jadi saya lagi berpikir kayaknya harus berembuk dengan praktisi-praktisi EFT. Bahkan saya sudah menawarkan kepada teman-teman siapa mau belajar, saya mau kasih ilmunya ini free, tetapi kalau mereka tidak praktek, mereka harus bayar saya. Saya bilang begitu. Jadi sedikit memaksa, Pak Edi. iya, iya, betul. Sedikit memaksa mereka supaya mereka mau praktek, mau berbagi ilmu ini. Karena sayang juga kalau kita ajarkan, tapi hanya sebatas lingkungannya saja kan. Ya, Begitu kita keluar dari lingkungan itu, Masya Allah, saya juga akhirnya ikut terharu juga ya, karena ya, mereka selalu katakan, enggak, saya enggak ada masalah, tapi kok anaknya sakit gitu kan, atau dirinya sakit gitu ya. Saya bilang, udah ibu nggak usah cerita, nggak apa-apa, sini saya terapi gitu. Akhirnya pada menangis gitu. Selesai terapi. Nah, jadi Pak Edi, saya mendukung sekali program ini. Saya juga siap diajak Pak Edi. Mungkin itu dari saya Pak Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gimana, Dok Enta? jadi mari berkisah lagi, Bu. Jadi sangat positif ya, Gisanya, Bu Dorita ya, ya. Sudah most welcome ya. Alhamdulillah. ya. Jadi kita aktifkan Gisa lagi ya, Bu ya. Bismillah. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan topik ini? Ya, terima Ya. kasih Dokter Indah. Boleh Oh, ini Dokter? Ya, monggo, 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 Pak Cara, ya, silakan. ya, ya ini saja ya namanya dalam kehidupan ini kan banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dan sebagainya. Nah, bagaimana kita selalu dalam kondisi mental health yang positif gitu, yang kuat dan selalu dekat sama Allah gitu. Itu aja caranya bagaimana. Terima kasih Ya, Dokter. makasih Pak Cara. Makasih Pak Cara. Monggo Pak Edi. Ya, Pak Cera, makasih ya atas pertanyaannya. Kalau kita tadi bicara dalam konteks work-life balance, Pak ya, itu memang yang kita coba bicarakan itu secara umum, ya, itu lebih kepada keseimbangan yang sifatnya antara kerja dan bagaimana mereka juga menikmati kehidupannya. Jadi tidak yang dikatakan kerja, kerja, kerja. Nah, Pak Cerah, ya itu sudah punya dimensi yang jauh lebih bagus ya. Jadi termasuklah para pengusaha yang concern dengan peningkatan spiritual, itu sebaiknya juga dibikin program itu, Pak. Jadi seperti saya pribadi, ketika dulu saya masih punya karyawan di atas 100 orang, begitu ya, saya bikin yang dikatakan scorecard, ya, bikin bagaimana penilaian yang dikatakan scorecard, tapi tidak hanya kalau di perusahaan itu namanya balance scorecard, lebih ke organisasi, tapi ini kita tambahkan ada namanya personal scorecard. Nah, bagi yang muslim, dia ada tuh, ya, bagaimana tilawahnya, sholat dan sholat sunnahnya, gitu ya. Kemudian bagaimana puasanya, sedekahnya, ngaji Qur'annya, itu ada dibikin program. Bahkan di perusahaan lain itu istirahat jam 12 sampai jam 1, kami alhamdulillah, kami istirahat jam 11. Maaf, 11.30. Ya, baik yang muslim maupun non muslim sama-sama ikut mengkaji. Ketika kajian itu adalah tentang Islam, ya kita diskusi Islam. Tapi ada satu dua waktu itu yang Kristen, ya mereka membicarakan tentang Bible, kita ikut mendengar. Karena bagi kita, ya kita belajar. Nah, sebelum jam 12, waktu itu rata-rata sholat zuhur itu sekitaran 11.50-an ya. Nah, itu kita sempat sholat jamaah, baru mereka istirahat. Kita tidak kurangin itu istirahat mereka 1 jam. Gitu. Nah, itu salah satu bentuk ya, bahwa ketika bicara work-life balance, itu tidak saja secara umum, tetapi peningkatan kualitas spiritual. Dari mana inspirasi itu, Bapak? Itu kan kalau kita bicara organisasi, seperti saya katakan tadi, itu adalah balance scorecard. Kemudian ada peneliti dari Belanda menulis buku. Namanya adalah Total Performance Scorecard. Ternyata di situ masuk itu tadi yang secara individual, ya, itu dimunculkan scorecardnya. Sehingga
antara target perusahaan, dia punya alignment ya, dia mengikuti agar melakukan penguatan gitu. Dan alhamdulillah di perusahaan kami sendiri, semua orang merasa bahwa oh ya, kami tidak pergi kerja, kami dari keluarga di rumah datang ke keluarga di kantor. Suasananya kekeluargaan, suasananya sangat kekeluargaan. Tidak ada kata marah di sana ya, tidak ada kata saling menjegal di sana. Betul-betul kita suasananya, kalau dalam istilah umum itu happy puppy ya. Kita betul-betul datang ke kantor itu sangat senang. Pulang pun sebenarnya ya meninggalkan keluarga di kantor walaupun sama-sama pulang. Nah, itu gambaran yang saya berikan, itu bahkan itu bukan hanya teori, sudah kita terapkan. Bahkan ketika mereka tidak bersama saja, sering itu saya lihat di antara mereka, wah indah sekali ya dulu kita, nama perusahaan saya itu kan Central Productivity and Management ya. Indah sekali ya kita dulu bersama waktu di sentral ya. Nah, itu bentuknya begitu, Pak. Nah, tinggal bagaimana kita ya, ketika bukan kita sebagai owner, itu juga memberikan pengertian seperti itu. Nah, jadi saya pribadi kalau melakukan training untuk para managers, itu saya jadikan studi kasus, walaupun saya katakan itu tidak di perusahaan saya. Saya katakan sebaiknya begini, Bapak Ibu, Jangan ya, sambil ini ngomong ada kalau total. mulutnya penuh. Telan dulu. Ya, baik. Saya pikir cukup ya, Dok Endang. Mulutnya lagi Terima kasih Pak Cerah. Ready. Makasih, Ready. Ya. Ya, makasih juga Pak Cerah. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi dengan Pak Edi? Ya, Ibu Ina, Mbak Cici, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Bu Wina udah mulai open kamera. Mungkin mau ada yang ditanyakan Bu Wina? Ya dok, mungkin sekedar apa ya, unjuk ini ya dok ya, diskusi, ikut berdiskusi. Dengan ide tadi saya sangat tertarik gitu Pak Edi, untuk kita mensosialisasikan lebih luas ya terkait dengan mental health ini, terutama di kalangan mungkin di komunitas-komunitas pebisnis ya, yang memang mereka punya eh, punya karyawan. Yang ini memang sangat perlu itu untuk kita sosialisasikan supaya bukan hanya mencapai target-target dalam capaian perusahaan secara kualitatif gitu ya, kuantitatif, tapi juga secara mental, kemudian kualitas kepribadian setiap karyawannya itu juga semakin meningkat gitu dari hari ke hari dengan penjagaan dari mental health-nya ini gitu. Nah, mungkin yang perlu kita ini kan ya, secara teknikalnya seperti apa supaya ini bisa berjalan efektif dan berdampak secara lebih cepat gitu ya. Tadi kalau memang berupa apps, apakah apps ini bisa diakses oleh per orang atau seperti apa gitu kira-kira secara teknikalnya. Tapi yang jelas memang eh, pembahasan terkait dengan mental health ini kan memang semakin banyak ya sekarang, tapi memang bagaimana yang beberapa kali saya ikuti itu banyaknya justru membongkar masalah, tapi tidak menyelesaikan. Dan saya juga beberapa kali mengikuti sesi-sesi ini terkait dengan jadi lebih banyak seperti menjurnal, kemudian itu tuh hanya sampai pada tahapan kita tahu kita punya masalah ini di masa lalu gitu, tapi tidak sampai pada tahap teknik penyelesaiannya dengan EFT misalnya kan seperti yang kita pelajari gitu. Kalau dengan EFT ini kan kerasa gitu. Saya pernah kemarin itu mengikuti sesi apa namanya ya, sejenis inilah gitu ya. Jadi kita tuh diajar menjurnal setiap malam. Nah, jadi dari situ tuh jadi terbongkar, oh iya saya pernah punya masa lalu seperti ini, pernah punya pengalaman ini gitu. Tapi pada saat itu tidak ini hanya sampai afirmasi, kita membayangkan itu tekniknya, dan pulang-pulang itu saya langsung tangannya langsung pecah-pecah dok. Jadi tangannya langsung pecah, ternyata ada emosi yang terbongkar, tapi tidak terselesaikan. Nah, jadi untung kita belajar EFT, jadi dibantu dengan Pak Muaz, dibantu kita apa? Saya dibantu dengan EFT gitu. Akhirnya lepas gitu emosi yang tadinya terbongkar tapi tidak terselesaikan gitu. Ini juga beberapa teman-teman mengeluhkan beberapa ini ya mungkin terlepas dari bisa jadi personal gitu. Mereka ke psikolog gitu. Tapi yang ada itu malah terbongkar masalahnya tapi tidak terselesaikan secara emosinya nggak lepas gitu.
malah jadi memicu munculnya masa lalu yang jadi malah membuncah gitu dan akhirnya menimbulkan dampak secara fisik gitu. Nah, ini mungkin yang perlu kita ini kan ya, supaya sebenarnya teknik EFT ini sangat-sangat efektif kalau yang saya rasakan itu dibandingkan dengan sesi yang sifatnya itu hanya menjelaskan bagaimana kita memahami diri, memahami masa lalu kita gitu, tapi tidak dengan penyelesaian. Nah, dengan EFT ini terselesaikan gitu, lepas gitu, bisa lepas emosinya dengan mungkin dengan pengaturan itu yang membuat jadi efektif gitu. Nah, ini yang mungkin perlu kita ini juga dok, Pak Edi gitu ya. Gimana caranya supaya EFT ini tuh lebih dikenal, kemudian lebih bisa mewarnai gitu, bukan hanya sekedar tahu kita punya masalah, tapi menyelesaikan dengan salah satunya dengan EFT ini gitu. Gitu Pak Edi, Dok Endah. Terima kasih Bu Wina. Monggo Pak Edi. Ya, baik. Alhamdulillah ya. Artinya Bu Wina tadi kan cerita ya bahwa dia sempat ikut di beberapa forum sebenarnya serupa tapi tak sama ya. Jadi yang dia garis bawahi adalah kebanyakan forum bagus, namun tadi karena dia tidak sifatnya teknikal, dia tidak sampai ending. Artinya kalau kita bicara dalam konteks umum itu kan yang dikatakan oleh David Hawkins, dia tidak sampai let go. Sementara EFT dia betul mengakui persoalan tadi yang diistilahkan jurnal, tapi dia menggunakan satu teknik yang menunjukkan let go, dan karena kita ini holistik, kita let go. Kita kembali ke Allah. Nah itu kenapa tadi yang dikatakan Pak Cerah, sebenarnya ketika kita ada tool seperti EFT yang pendekatannya kita lakukan di Indonesia ini holistik, makanya sebenarnya kita sama saja juga memulai untuk orang itu sebenarnya yang dikatakan Bu Wina tadi, melihat kerja itu tidak hanya secara kuantitatif, ya, tapi kualitatif. Karena stres itu banyak timbul, itu nggak hanya lihat dari angka. Ya, dikasih beban yang begitu berat, sudah merasa berat, sementaranya sebenarnya atasan tahu bahwa itu memang tidak mungkin. Saya pribadi nih cerita aja ya. Saya kalau cerita perusahaannya sebenarnya udah tutup perusahaannya, jadi juga sebut nama juga nggak bagus ya. Saya bekerja di satu perusahaan, diminta bikin mesin, itu 80 mesin per bulan. Mesin tekstil ya. Kemudian saya sendiri sebagai orang PPIC, Production Planning and Inventory Control, itu tahu ketersediaan bahannya seperti apa, mesinnya seperti apa, orangnya seperti apa, bahwa kita hanya mampu kapasitas maksimal itu bikin 50 mesin. Dibikin mampu bikin 80. Bayangkan ya, itu sangat amburadul sekali. Para manajer waktu itu banyak yang dari asing, dari India, itu pada kalang kabut. Ya. Sementara saya, kenapa saya tenang? Karena saya tahu itu sesuatu yang tidak mungkin. Saya bicara sama tim, kita usahakan seoptimal kita bisa. Andai kata bos marah segala macam pun, ya kita tenang saja. Karena apa? Don't be panic, saya katakan. Karena ini beyond, ini di luar dari suatu hitung-hitungan yang sudah tidak logis. Jadi kita mencari kualitatif di situ. Kita tidak mengejar kuantitatif karena tidak mungkin menuju 80. Nah, itu sebagai contoh ya. Jadi kembali lagi kita itu sebenarnya diberi akal itu untuk bisa menghitung kapasitas gitu ya. Kayak tadi puskes dengan 1000 dan sebagainya, dengan SDM yang ada, fasilitas yang ada, itu bisa dihitung semua. Tapi kadang-kadang tadi ya ketika tidak dibikin life work balance, atasan bikin 80. Ya, tiap pagi dimarahin sama direktur. Saya senyum-senyum aja dimarahin dalam hati ya, karena kalau saya senyum di depan dia, dia marah juga. Dalam hati saya senyum aja. Karena apa? Kok direktur pun mengiyakan atasan ini. Nah, jadi direktur pernah diskusi sama saya, Edi, kamu sebagai manajer PPIC gimana? Saya katakan, it's impossible. It's only 50, the maximum. Dan normally saya katakan pada umumnya running capacity itu hanya 80% dari 100 capacity. Jadi kalau saya hitung 50 per bulan, maka sebenarnya cukup 40. Ya. Tapi sekarang diakal-akalin agar kelihatannya menuju 80. Pas sudah dicoba banyak yang masalah. Kembali lagi kan banyak kecurangan di lapangan. Part reject dipakai, yang penting assembly, mesin jalan, mesin rusak. Ujung-ujungnya kerja 3, 4, 5 kali. Ya. Kerugian semakin banyak. Nah ini Bapak Ibu, jadi kalau kita bicara
mental health ini itu sebenarnya dampaknya panjang. Karena dampaknya itu yang diperlukan itu yang seperti dikatakan Pak Cerah tadi ya. Kembali kepada kejujuran, keterbukaan, apa adanya. Sehingga kita enjoy, kita merasa di tempat kerja itu adalah rumah kita juga gitu loh. Tapi jangan dianggap seperti maaf ya, ada yang mengatakan, oh orang Jepang mengatakan kerjaan itu istri kedua. Saya katakan loh, saya pernah kerja di perusahaan Jepang kok, nggak kayak gitu. Ya, nggak ada itu gitu loh. Itu cuma orang tertentu aja yang work mania, ya, sehingga mereka menganggap itu istri kedua. Nggak bisa lah, ya. Rumah itu tetap home sweet home. Nah, sekarang challenge-nya itu bagaimana kerja itu yang menjadi juga seperti rumah. Jadi bukan hanya sweet home, tapi sweet apa factory, sweet apa office, ya. Agar apa? Betul-betul kita nyaman. Tidak ada rasa aduh kok mau pergi kerja lagi gitu ya. Nyampe di sana sudah nggak nyaman gitu. Ya begitu ya Bapak Ibu, terutama tadi dari Bu Wina ya. Saya sepakat. Kalau ditanya gimana Pak Edi, ya, ya doakan bukunya cepat jadi gitu ya. Nanti kita akan coba bicarakan dengan pihak BUMN apa support mereka, apakah nanti bentuk apps dan sebagainya. Nah itu nanti akan kita bicarakan juga di tim ICEP ya. Tadi yang dikatakan Bu Nurita, yang dikatakan Dok Enda ya. Begitu, Dok Enda, Bu Dina, terima kasih. Baik, Pak Edi. Coba saya cek di chat ya. Belum ada pertanyaan. Oke. Sambil menunggu teman-teman mungkin ada yang masih ingin bertanya. Izin Pak, saya bertanya. Ya, silakan, Dok. eh, Melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Pak Cerah. Kalau kita di perusahaan, eh, peranan pimpinan kan juga dominan ya Pak. Untuk Ya, bagaimana mereka concern terhadap mental health di perusahaan itu. Gitu. ya, Jadi tidak hanya menuntut pada tadi yang Bapak katakan eh, target dan sebagainya kan. Jadi produktivitas dan sebagainya hanya hanya sebatas itu. Nah, ya, kalau setingkat pimpinan gitu, kemudian apa namanya pemilik itu tidak belum lah atau belum concern terhadap hal ini, itu bagaimana apa namanya sikap karyawan menghadapan ini. Jadi kan di tengah ya, itu hmm, juga menghadapi pimpinan seperti itu, menghadapi karyawan juga berat. Nah, bagaimana menyikapi kondisi perusahaan yang pimpinannya belum concern gitu terhadap mental health. ya. Baik, terima kasih, Dok. Nah, jadi gini ya, di kita ini itu ada tiga, boleh dikatakan tiga dimensi secara umum ya. Yang saya maksudkan tiga dimensi secara umum itu, kalau di BUMN itu ada namanya forum ya, forum dari para manajer SDM ya. Jadi di situ bisa menjadi forum untuk kita diskusi. Nah, jadi kenapa saya katakan demikian? Karena eh, si saya sih lupa ya kalau dulu Pak Sofian ingat sekarang ini udah diganti oleh seorang ibu ya sebagai ketua forum namanya eh, Forum Persatuan Human Capital kalau nggak salah ya. Nah, sementara kalau dia berada di perusahaan-perusahaan yang memperjuangkan karyawan itu ada Apindo. Kemudian perusahaan-perusahaan secara umum itu ada yang dikatakan Himpunan Pengusaha Indonesia ya. Nah, jadi baik itu Himpunan Pengusaha Indonesia, Apindo maupun yang saya katakan tadi forum yang ada di BUMN. Jadi awal saya mau deketin yang forum di BUMN ini, begitu ya. Nah, sehingga nanti forum itu seperti halnya kalau kita di penjurian itu, kita punya guideline ya bahwa di BUMN itu sudah harus melakukan ABCD. Bahkan ada yang dibikinkan SK-nya ya dari permennya Menteri BUMN begitu ya. Nah itu kalau di BUMN kayak gitu dok. Tapi kalau di Apindo saya nggak tahu sejauh mana. Karena waktu saya jadi pengurus Apindo perjuangan kita lebih banyak tentang hak-hak karyawan ya. Tidak kepada sisi ke detail itu. Tapi bisa. Hmm. Karena saya kenal semua teman-teman Apindo ya. Termasuklah sekarang ketuanya kan masih Pak Sukamdhani diganti sama adiknya kan. Kalau dulu Pak Haryadi kan sekarang diganti oleh adiknya perempuannya. Nah itu bisa kita ada akses. Begitupun untuk ini Kadin ya. Kadin itu kan bisa kita juga cari akses begitu ya. Nah asalkan tadi kita itu kenapa ada award tiap
tiap tahun itu, karena itu menjadi bagian dari penilaian. Ya, seperti kita tanyakan itu, bagaimana kuesioner tentang kesehatan kerja, kuesioner tentang kepuasan kerja, ya, itu ada semua indeks-indeks seperti itu, gitu ya. Bahkan untuk tingkat manajemennya itu, dulu sempat di tahun tertentu itu ada yang dikatakan Malcolm Baldrige, walaupun Malcolm Baldrige itu lebih melihat secara kepemimpinan, inovasi, dan budaya belajar, ya. Nah, tetapi nanti itu bisa. Kayak sekarang aja setiap kita melakukan penilaian terhadap perusahaan itu ada sampai 12 item. Nah, di human capital itu ada penilaian dari wellness, work-life balance, ya, masalah adversity, gitu ya, ada semua itu, Dok. Nah, jadi kembali Oke. lagi, ini yang perlu disosialisasikan melalui perkumpulan-perkumpulan mereka. Kemudian kalau di BUMN enak, tinggal di SK Menteri kan. Tapi kalau dia ada di Kadin atau Apindo, ya petingginya yang concern untuk disosialisasikan kepada para pengusaha. Begitu, Dok Enda. Ya, ya mudah-mudahan terus ya Pak berjuang Amin, untuk amin, amin, amin. mensosialisasikan mental health ini kepada semua pemilik ini. Hmm, Ini kan dalam kategorinya pemilik ya Pak ya. ya, Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sudah tidak ada pertanyaan. Oh ini Pak dari Bu Sukini, mohon kuesionernya jangan lupa di-sharing. ya, insya Allah. So, Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tidak ada pertanyaan, bisa closing statement Pak? Ya, baik, Dok Enda, Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya, saya lihat ini angka peserta sampai akhir itu Masih tetap. stabil ya, stabil ya, Hmm. Alhamdulillah ya, tetap menyimak. Jadi ada 3 hal sebagai closing statement ya. Satu, memang hidup itu tidak ada yang dikatakan kebetulan. Ya, kita di forum ini yang dikatakan ICEF, conference talk, itu mayoritas adalah teman-teman yang sudah belajar GFT. Jadi ilmu yang Allah titipkan itu, harapan saya semakin sering diaplikasi, terutama untuk diri dan keluarga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti yang di-highlight tadi oleh Pak Cerah, ya, artinya di lingkungan kerja itu tidak saja bicara work-life balance, tapi bagaimana masalah spiritualitas pun juga dijadikan program, ya, karena itulah penguat yang paling utama. Jadi peran itu ya bisa berasal kalau kita sebagai owner kita yang buat, kalau kita sebagai petinggi kita yang memunculkan usul kepada owner, tapi andai kata kita sebagai bawahan pun, kita bisa mulai dari lingkungan kita. Misalnya sebagai manajer ya di departemen kita, begitu ya. Sebagai GM ada beberapa departemen yang kita pegang, gitu. Sebagai supervisor ada berapa puluh anak yang kita pegang. Nah itu sebaiknya dimulai. Oh kalau itu di waktu tempat kerja gimana Pak Edi? Saya di rumah. Ya di rumah memperhatikan yang dikatakan work-life balance ini. Siapa tahu anak-anak sebenarnya baca tidak suka dengan kebijakan orang tuanya, ya karena kebijakan orang tua sama saja dengan kebijakan pemilik. Nah jadi ini mulai dari diri sendiri, kita mulai keluar ya, mulai dari lingkungan rumah ke masyarakat. Dan satu lagi, kalau kita menunggu, maka ya selamanya itu juga akan tetap menunggu. Dimulai dari yang kita bisa. Makanya tadi saya katakan, oh ya mungkin proyek nulis buku sampai diterima butuh waktu, nggak apa-apa. Karena kita nikmati aja proses itu. Yang penting teman-teman, tadi saya sepakat ya, senang sekali ketika ditanya, siap nggak nih kita sama-sama? Rata-rata tadi bilang satu ya. Nah itu sebenarnya malaikat udah catat bahwa Bapak Ibu tidak menjadi pribadi yang individualistik, tapi pribadi yang ingin menebar manfaat. Jadi begitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang pantas ya. Dan segala kebaikan itu berasal dari Allah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mulai dari diri sendiri ya Pak. Ya, Setelah itu melangkah ke circle paling di luar kita yang terdekat, kemudian ke masyarakat ya. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang kita dapat pada malam hari ini bermanfaat dan saya yakin ini sangat bermanfaat, sangat menginspirasi kita semua untuk bisa kita memberi solusi buat kita diri sendiri di lingkungan rumah kita, tempat kerja kita, dan di masyarakat. Pak Edi, makasih atas ilmunya, sharingnya, sama-sama. barakallah. Semoga tambah berkah ilmunya. Barakallah. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian juga terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya.
tetap bersama kami di acara Icon berikutnya. Saya dan Pak Edi, mohon maaf bila ada kekurangan. Mohon pamit dan sampai ketemu di acara Icon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.